Kalau udah 6%, saya pikir tahun depan udah bisa 6%, nanti baru kita kenakan pajak-pajak tadi itu, pajak-pajak yang selama ditunda. Saya pikir kalau udah orang lebih gampang cari kerja, udah agak makmur sedikit, dipajakin juga nggak akan marah-marah lagi seperti kemarin ketika ekonomi jatuh. Jadi tentunya akan kita perhitungkan seperti apa nanti pajak yang pas buat masyarakat, buat kita, tanpa mengganggu momentum pertumbuhan yang terjadi. Jadi begitu Pak Dolfi. Jadi dengan cara itu kita harapkan nanti semuanya bisa membaik. Angka-angka target tadi nanti kita akan lihat di akhir tahun. Kalau Anda misalnya bilang kalau nggak tercapai, apa konsekuensi untuk Kementerian Keuangan? Coba Pak, lu kan gurunya, guru itu ada masukan nggak? Mau ngapain? Gaji dipotong? Ada gaji. Mau diapain? Gaji mulai gaji menteri lah. Oh, menteri luar. Enggak, kita akan lihat. Artinya gini. Peraturan, ada peraturan. Pak Menteri, sebelum yang ke situ tadi, izin Pak Ketua. Silakan. Tadi mengenai apakah Menteri Keuangan bisa ikut masuk di dalam sektor-sektor yang tadi itu, pertanian, pertambangan, dan seterusnya yang banyak itu tadi. Kalau kita baca di Undang-Undang Keuangan Negara, Pak, tugas menyusun APBN diserahkan kepada Menteri Keuangan, diberi kuasa oleh Presiden di dalam menentukan kebijakan-kebijakan fiskal, termasuk logical framework dari program-program kementerian lembaga. Masuk akal apa enggak? Bahkan pernah menjadi temuan BPK bahwa program-program kementerian lembaga itu tidak memenuhi aspek logical framework dari mencapai sasaran pemerintah. Kalau Menteri Keuangan bisa memotong anggaran, kenapa Menteri Keuangan tidak bisa mempertajam program? Kalau sektor-sektor ini tidak disentuh, Pak Menteri, tugas siapa? Karena kalau kita hitung, Pak, sektor-sektor ini, Pak, 75% ada pengampunya di kementerian. Pertanian, di Kementerian Pertanian. Pertambangan, ada kementeriannya. Industri, ada kementeriannya. Kalau kementerian-kementerian ini tidak hanya membelanjakan APBN saja, yang nggak akan mendorong pertumbuhan ekonomi, Pak Menteri. Tapi kalau didorong kementerian-kementerian ini membuat kebijakan yang bisa menghasilkan nilai tambah di setiap sektor, contoh yang paling ekstrim yang saya bilang tadi, pertanian. Dengan satu kebijakan saja, pertumbuhan ekonomi sektornya langsung lompat. Hanya menyerap gabah petani 6.500 per kilo. Nah, maksud saya sektor-sektor yang lain, kementerian lain didorong Pak Menteri untuk ada kebijakan-kebijakan yang bisa menghasilkan nilai tambah ekonomi. Kalau tidak, seperti kata Pak Aris, konsumsi ya segitu terus. Belanja pemerintah ya mau mengundang investasi, kita tahu problemnya. Undang-undang Ciptaker dari disahkan sampai sekarang, kalau ditanya sudah berjalan 50% berjalanannya sudah bagus. Itu Pak Menteri. Terima kasih Pak Dolfi atas penegasannya. Saya pikir juga tadinya saya boleh begitu, tapi kan waktu saya gitu banyak yang ribut. Tapi kalau ditegaskan lagi seperti ini ya saya akan lihat lagi nanti. Kita terima kasih atas dukungannya. Saya pikir emang harusnya sih kita bisa kontrol, paling enggak uangnya dipakai yang betul dan bisa menghasilkan impact ke pertumbuhan ekonomi yang baik. Jadi terima kasih atas dukungannya, Pak. Kalau kita memberikan dukungan, Pak, karena instrumen yang Bapak gunakan masuk ke mereka itu adalah instrumen Bapak bagaimana APBN itu dibelanjakan dengan benar. Instrumen itu boleh, Pak. Dan itu kewenangan Bapak. Karena instrumen yang Bapak gunakan adalah instrumen di wilayah kewenangan Bapak dalam rangka APBN digunakan dengan benar. Termasuk Bapak mengontrol APBN ini sudah berapa jauh besaran serapannya. Itu menurut saya sangat luar biasa, Pak. Silakan dilanjut, Pak. Terima kasih atas dukungannya Bapak Ketua dan Pak Dolfi. Kami akan jalankan sesuai dengan petunjuk barusan. Saya pikir kementerian lain akan gonjang-gonjang sedikit nanti.